Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu tanggal 9 Maret 2025, kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman tentang rahasia gereja palsu atau mempelai sundal Babel di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Jadi gereja palsu atau mempelai sundal Babel merupakan pasangan dari antikris. Kalau Tuhan Yesus itu membentuk jemaat, memenangkan jemaat, kemudian jemaatnya itu disebut sebagai mempelai wanita, anak domba Allah. Tetapi nanti antikris dan nabi palsu itu akan membentuk satu persekutuan besar juga, yang di dalam bahasa kitab Wahyu disebut sebagai mempelai sundal Babel. Itu gereja palsu. Kalau namanya palsu itu tentunya bukan, ya saudaraku. Jadi mempelai sundal Babel ini merupakan jemaat yang dibentuk oleh antikris, jemaat yang dibentuk oleh nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, intinya bahwa mempelai sundal Babel atau jemaat palsu yang nanti akan diikuti oleh kekuatan-kekuatan yang aneh juga, dan mereka merupakan pengikut antikris. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan segala fasilitas, keindahan, kekayaan, kemuliaan, dan berbagai karunia Tuhan untuk membangun hubungan dengan iblis dan dunia. Jadi mempelai sundal Babel atau jemaah-jemaah palsu itu orang-orang yang menggunakan keindahan, kekayaan, kemuliaan, kasih karunia untuk membangun hubungan dengan iblis dan dunia. Saudara, jadi ada satu hubungan antara jemaat-jemaat palsu yang disebut sebagai mempelai sundal Babel itu dengan iblis. Jadi mereka menjalin satu hubungan khusus. Itulah yang disebut sebagai persundalan rohani. Saudara, ini juga berawal dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai 29 ya. Di sana ada satu kisah cikal bakal dari terbentuknya jemaat yang nanti akan dibawa oleh kuasa kegelapan itu kepada arah Wahyu pasal 17 kalau tidak bertobat. Tetapi kalau bertobat, jemaat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ini pun akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak, nanti jemaat ini akan masuk di dalam satu masa yang sulit, bahkan masuk di dalam perkumpulan mempelai sundal Babel atau mempelai palsu. Jadi kalau Kristus itu pengikutnya adalah nanti mempelai wanita anak domba Allah. Kalau antikris itu pengikutnya nanti adalah mempelai sundal Babel. Wahyu pasal 17. Coba dibaca sekarang Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Ini asal mula cikal bakal dari persundalan rohani atau penyelewengan atau perselingkuhan spiritual. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 dibaca. Kepada jemaat di Tiatira. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Terus? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Amin. Perbuatan zina di sini selain merupakan zina lahiriah, juga ada zina spiritual. Zina secara rohani ini bahkan lebih berbahaya, saudaraku. Kapan?
terjadi perzinahan rohani itu? Saudaraku, ketika manusia itu memberikan dirinya berkomunikasi atau menerima petunjuk atau benih dari kuasa jahat, dari iblis, seperti Hawa ketika dia membuka komunikasi dengan ular. Saudaraku, jadi inilah yang disebut dengan perzinahan rohani. Ketika manusia, saudaraku, menjalin atau membangun hubungan dengan iblis, seperti halnya ketika Hawa itu membangun hubungan dengan ular. Ya, saudaraku, sebetulnya itu hal yang tidak boleh. Nah, pada saat itu bukan berarti Hawa itu berzina, seperti melakukan hubungan seksual dengan ular, tidak, saudaraku. Tetapi yang dilakukan Hawa itu perzinahan rohani. Artinya apa? Hawa itu menerima bisikan-bisikan, menerima ajaran-ajaran, atau dalam bahasa saya, menerima benih dari laki-laki lain, dan itu adalah ular, saudaraku. Padahal sebagai seorang wanita, apalagi kita di pandangan Tuhan, kita ini semua seperti layaknya seorang wanita. Tuhan itu mempelai pria. Kita harus menerima benih dari mempelai pria saja. Tetapi waktu itu Hawa itu dia menjalin komunikasi, memberikan hatinya, membuka diri untuk masuknya benih dari si ular. Akhirnya terjadilah dosa. Jadi ini yang disebut dengan hakikat persundalan rohani. Hakikat dari perselingkuhan rohani itu seperti itu, saudaraku. Jadi orang kalau dia berkomunikasi dengan setan, dia menjalin komunikasi dengan kuasa kegelapan, bahkan minta petunjuk, saudaraku, ini dia melakukan satu persundalan rohani, seperti yang dialami salah satu jemaat dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ini, jemaat di Tiatira. Di sini dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Jadi ada ajaran zina itu boleh, ya saudaraku, diperbolehkan zina secara rohani juga, saudaraku. Dan itu tercermin dari makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Terus? Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Terus? Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Terus? Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepada. Amin. Jadi ajaran zina yang diajarkan oleh nabiah di Tiatira tadi, saudaraku, itu isinya apa? Saudaraku, di sini diterangkan di dalam ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Ajaran zina itu apa? Saudaraku, di sini kemudian diterangkan ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, saudaraku, jadi ada satu komunikasi, saudaraku, menjalin hubungan dengan dunia kegelapan dengan mantra-mantra, saudaraku, untuk memanggil arwah lah, saudaraku. Jadi melakukan praktek-praktek kuasa kegelapan, saudaraku. Ini banyak loh, saudaraku, di antara orang-orang yang katanya konon sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi melakukan hal-hal yang
seperti itu. Ayat 25, Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. terus Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. amin. Saudara, perzinahan rohani itu bukan orang yang berzina secara lahiriah, misalkan ketangkep sedang berzina, begitu. Tetapi lebih dalam lagi, bahkan terlihatnya orang yang melakukan perzinahan rohani itu terlihat seolah-olah ada aktivitas yang seperti spiritual. Tetapi aktivitas tersebut, saudaraku, sebetulnya bukan aktivitas rohani, melainkan sedang menjalin komunikasi dengan kuasa kegelapan. Saudara, ada banyak orang yang karena ingin mengenal dunia atau dimensi keempat, kemudian kemeroh, saudaraku, karena dia ibarat wanita gitu, saudaraku, sudah mulai dewasa, saudaraku, ingin mendapatkan sentuhan-sentuhan. Nah, pada saat dia berkelana mencari berbagai macam hal, pengalaman-pengalaman rohani, saudaraku, ada sentuhan-sentuhan dari berbagai jenis, baik itu sentuhan dari kuasa kegelapan ataupun sentuhan dari Roh Kudus, dan ini beda, saudaraku. Tetapi iblis itu dengan kecerdikannya, saudaraku, kadang menipu dengan tipu muslihatnya yang luar biasa, menipu orang-orang yang sedang mencari-cari hal-hal yang spektakuler itu, sehingga mereka salah akhirnya. Sebetulnya bukan menemukan malaikat, bukan menemukan Roh Kudus, tapi mereka mengaku menemukan itu, padahal yang ditemui sebetulnya adalah kuasa kegelapan. Maka ada dikatakan bahwa iblis itu kadang menyamar menjadi malaikat terang, saudaraku, dan itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sangat penting untuk saudara ketahui di akhir zaman. Maka kemarin juga sudah saya sampaikan, kita jangan berkomunikasi dengan arwah orang mati, karena itu erat kaitannya dengan praktek-praktek seperti ini, saudaraku. Konon orang-orang yang percaya Tuhan Yesus tapi masih melakukan praktek-praktek seperti ini, dengan mantra-mantra khusus, memanggil arwah-arwah, ya, kemudian datang arwah yang konon juga itu arwah orang suci, padahal bukan, karena tidak alkitabiah. Di dalam Alkitab, saudaraku, orang-orang kudus itu kalau sudah meninggal dunia, arwahnya tidak bergentayangan, bahkan tidak masuk, atau bahasa Jawanya gitu, tidak nganselupi orang, saudaraku. Ini sudah menjadi hukum surga. Maka ketika ada orang yang memanggil arwah, bahkan arwah itu masuk, pemanggilan arwah itu tentu dengan mantra, saudaraku. Dan mantra itu kadang mirip-mirip, dimirip-miripkan dengan bahasa roh, saudaraku. Nah, makanya kita sebagai orang-orang percaya harus mengenali, bisa membedakan Roh Kudus dan mana kuasa kegelapan. Jangan sampai nanti kita terjebak kepada perkumpulan gereja palsu, perkumpulan jemaat-jemaat palsu yang seolah-olah menyembah Tuhan, padahal sesungguhnya sedang menjalin komunikasi dengan kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau orang itu menjalin hubungan dengan kuasa kegelapan, maka di dalam kehidupannya tidak akan bisa melahirkan karya-karya besar. Saya beri contoh, saudara, mempelai wanita anak domba di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bisa mengandung. Kemudian di ayat 5 melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tetapi mempelainya antikris atau mempelai sundal Babel, perkumpulan jemaah-jemaah palsu, itu hidupnya nggak berbuah.
Saudaraku, jangankan melahirkan, mengandung pun tidak. Artinya apa? Jangankan mendengar firman, jangankan melakukan firman, nggak mau. Yang dimaui ya enak-enak saja. Yang enak-enak namanya sundal, tabiat sundal. Tabiat sundal itu nggak mau melahirkan anak, saudaraku, karena susah, ngerepotin. Yang penting happy-happy, gembira, dapat duit banyak, saudaraku. Nah, saudara, ciri dari satu persekutuan yang di dalamnya ada kuasa kegelapan yang mengintervensi, itu adalah persekutuan itu nggak akan berbuah-buah. Saudaraku, tidak akan bermanfaat bagi orang banyak. Saudaraku, bahkan saudaraku, nanti sangat sadis kita akan membaca nanti di dalam Wahyu pasal 17 ya. Saudaraku, jadi perzinahan rohani itu bukan orang yang berzina secara lahiriah, ketangkep sedang berduaan di kamar, ketangkep Pak RT, Pak RW. Perzinahan rohani bukan seperti itu. Meskipun perzinahan jasmani itu juga nggak baik ya, saudaraku, tetapi perzinahan rohani itu lebih buruk lagi, di mana manusia itu hatinya dimasuki oleh iblis karena dia menjalin hubungan dengan iblis. Kemudian ada inspirasi yang datang dari iblis. Akhirnya firman Tuhan diputar balikkan seperti ketika Hawa ditipu di dalam Kejadian pasal 3. Firman diputar balikkan. Saudaraku, ya firman itu kalau dicari-cari untuk membenarkan pendapat apa saja itu bisa, saudaraku. Makanya iblis itu pinter sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pinter, tetapi bagi orang-orang yang berhikmat, strategi iblis itu selalu ketahuan karena nanti akan melenceng dari firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perzinahan rohani itu bukan orang yang berzina secara lahiriah, bahkan kadang orangnya itu terlihat rohani banget, saudaraku, tetapi dia menjalin satu hubungan dengan dimensi keempat dari alam kegelapan. Itulah perzinahan rohani, dan itu nanti masuk di dalam kumpulan wanita sundal Babel di Wahyu pasal yang ke-17. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi perzinahan rohani itu adalah orang-orang yang membangun komunikasi dengan roh-roh jahat. Ya, saudara, kalau mungkin saudara melayani doa kelepasan pada orang, ya, orang sedang dirasuk oleh roh jahat, jangan terlalu banyak bertanya atau berinteraksi. Kalau sudah yakin itu ada roh jahat, nggak usah terlalu banyak bertanya, berinteraksi. Atau mungkin saudara malah bertanya aneh-aneh. Orang sedang kesurupan, saudara tanyain nomor. Saudaraku, ini nomor togelnya berapa ya? Saudaraku, saya jadi ingat, saudaraku, orang itu kalau di akhir zaman kan serba sulit ya, saudaraku. Kesulitan terjadi. Saudaraku, dulu itu ada seseorang yang pernah saya kenal, saudaraku. Itu bertanya nomor buntut sama orang gila. Lah wong edan ditakoni, saudaraku. Takon kita ruang sing genah gitu loh, saudaraku. Ya akhirnya nggak bener. Orang yang menjalin komunikasi dengan kuasa kegelapan itu sedemikian. Jangan malah ditanyain. Kalau saudara melakukan doa kelepasan terhadap orang yang sedang kesurupan, terhadap orang yang sedang dimasuki oleh roh jahat, jangan terlalu banyak komunikasi. Tuhan itu sedikit sekali berkomunikasi ketika misalkan menyembuhkan orang gila di Gerasa, sedikit komunikasinya. Pergi dalam nama Yesus, pergi, gitu saja, saudaraku. Kalau saudara yakin bahwa yang di depan saudara itu adalah kuasa kegelapan. Kalau saudara membangun hubungan, saudara omong-omongan, ya nanti lama-lama kepikat juga. Karena kuasa kegelapan itu juga ngerti macam-macam. Ngeramal orang juga bisa, saudaraku. Yang akan datang itu nanti siapa gitu, ngerti juga, saudaraku. Kuasa gelapan juga ngerti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi perzinahan rohani itu adalah orang-orang yang membangun komunikasi dengan roh jahat. Dan puncaknya itu adalah nanti Wahyu pasal yang ke-17 dan Wahyu yang ke-18. Bahwa Babel besar, kota besar itu tempat di mana
roh-roh jahat itu berkumpul, saudara. Kemudian ada satu ketika Rasul Paulus itu berkata bahwa dia cemburu dengan jemaat Korintus. Itu ketika itu dikatakan bukan lantaran jemaat Korintus itu saat itu sedang zina secara jasmani, kepergok, ketangkep zina, bukan, tetapi ketika jemaat Korintus itu mulai berkomunikasi dengan ilah-ilah lain, membangun komunikasi dengan kuasa jahat, tentunya ada iblis dan tipu muslihat, membangun komunikasi dengan kuasa jahat, dan akhirnya kuasa jahat itu mengajarkan Injil-Injil lain. Jadi ngomong, wah ini ada kitab lain lagi, saudaraku, yang harus dipercaya, yang kamu harus yakini. Ini kitab nggak tertulis di sini, saudaraku, Injil lain, saudaraku. Saudara, jadi banyak sekali saya harus sampaikan mengenai hal ini. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4 ini berkomunikasi dengan roh lain dan Injil lain. Itulah yang disebut persundalan rohani yang membuat Rasul Paulus itu cemburu. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kristus itu Roh Kudus, saudaraku. Sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi ketika seseorang itu berkomunikasi dengan kuasa kegelapan, ya kuasa kegelapan tidak melulu kemudian terjadi pada orang yang kesurupan, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, itu juga dia dimasuki oleh roh-roh jahat, saudaraku. Orang yang berbuat segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, itu adalah orang-orang yang sedang membangun komunikasi dengan roh-roh jahat. Ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya, jadi memberitakan kepada kamu roh yang lain selain Roh Kudus, saudaraku. Ada roh lain yang masuk dan lain sebagainya, itu tidak tepat ya, saudaraku. Para nabi, orang-orang kudus, itu dia menyatakan firman, dia mendapatkan pernyataan, mendapatkan nubuatan, itu dari Roh Kudus. Tidak pernah arwah-arwah, meskipun itu arwahnya orang suci itu masuk kemudian mengilhami seseorang, kemudian orang itu bernubuat, saudaraku. Itu tidak prosedural, tidak sesuai dengan Alkitab. Itu Injil lain, saudaraku. Jadi itu roh lain. Kalau Roh Kudus yang berbicara, ya Roh Kudus. Mari bernubuat, ya bernubuat. Dan kalau Roh Kudus bernubuat, itu presisi, saudaraku, selalu sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat apa yang diperbuat Hawa ketika disebut melakukan perzinahan rohani. Apakah Hawa itu kawin dengan ular? Apakah Hawa itu bersetubuh dengan ular? Jawabnya tentunya bukan, saudaraku. Tetapi ketika Hawa itu membangun komunikasi dengan roh lain yang masuk di dalam raga ular. Jadi ketika Hawa itu membangun komunikasi dengan roh lain yang masuk dalam raga ular, pada saat itulah Hawa dinyatakan melakukan perzinahan rohani. Itulah yang menyebabkan Hawa cemar dan jatuh dalam dosa. Ketika benih-benih perkataan iblis melalui raga ular itu diterima Hawa, dan Hawa kemudian melanggar
firman Tuhan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Kita akan baca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ini sering dibaca, tetapi kita ulangi. Kejadian 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Inilah yang disebut persundalan rohani. Ketika manusia berkomunikasi, ketika manusia menyalahgunakan kehebatannya untuk berkomunikasi dengan kuasa kegelapan. Jadi Hawa itu dahsyat ya, bisa berbicara dengan ular, bisa berbicara dengan iblis juga. Tetapi kehebatannya itu disalahgunakan sehingga terjadilah pembicaraan, dan akibatnya melalui pembicaraan yang luar biasa itu Hawa ditipu oleh iblis. Jadi memang Hawa itu hebat, bisa berbicara dengan hewan, ular, bisa berbicara dengan iblis, saudaraku. Tetapi kasih karunia yang hebat itu disalahgunakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Jadi itulah yang terjadi pada gereja palsu atau mempelai sundal Babel. Mempelai sundal Babel itu merupakan satu perkumpulan dari orang-orang yang mengikuti antikris. Jadi demikian yang akan terjadi di akhir zaman, akan banyak orang atau jemaat yang terjebak berkomunikasi dengan iblis, dan itu dirasa sebagai kegiatan ibadah. Saudaraku, ini beratnya di situ. Ritual-ritual khusus yang sebetulnya sedang berkomunikasi dengan bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan sesuatu yang lain, itu dianggap sebagai sesuatu ritual ibadah. Saudaraku, mempelai sundal Babel itu memiliki imam juga. Imam besarnya adalah antikris, mempelai sundal Babel itu, saudaraku. Dan posisinya bukan main, saudaraku. Posisinya dahsyat. Imam besarnya mempelai sundal Babel itu duduknya juga di bait suci. Di bait suci yang ketiga. Jadi ini imam besarnya mempelai sundal Babel atau gereja palsu, itu duduknya di bait suci yang ketiga. Maka saya tidak perlu menyebut ini negara mana dan siapa orangnya. Saya tidak mau seperti itu, saudaraku. Tetapi saudara dengan memohon hikmat, saudara akan mengerti. Saudara, jadi imam besarnya dari orang-orang yang berkomunikasi dengan iblis, dari mempelai sundal Babel, mempelai palsu, imam besarnya adalah antikris, dan antikris itu duduknya di bait suci yang ketiga yang nanti akan segera diselesaikan. Saudara, bulan April mendatang, di bulan Paskah akan disembelih lembu merah yang merupakan syarat berdirinya bait suci. Kemudian pernik-pernik lain, syarat-syarat pendirian bait suci juga sudah dipersiapkan. Benda-benda bait suci sudah dipersiapkan. Bahkan juga imam-imam Lewi yang melayani, yang ber-DNA Lewi sudah dipersiapkan juga, saudaraku. Kita tinggal tunggu waktu saja. Nanti ketika ada pemimpin keji yang berdiri di bait suci, itulah masa antikris. Dan masa itu tiba, saudaraku, setelah bangsa Israel itu dimeteraikan. Makanya
Saudara yang saya ajak ke Israel untuk kegerakan Kuda Putih, yuk mari segera mendaftar ya. Saudaraku, ini kegerakan yang sesuai dengan Alkitab. Apa buruknya menginjili bangsa Israel, saudaraku? Apa jeleknya menginjili bangsa Israel? Kan tidak ada. Bahkan ini merupakan sesuatu yang baik, yang benar, dan yang kudus. Saudara, kalau kita menginjili bangsa Israel dan nanti bangsa Israel itu dimenangkan, bangsa Israel sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel itu nanti dimenangkan, maka masa antikris itu sudah dekat banget. Tetapi di samping itu, pertumbuhan gereja Sundal Babel juga semakin pesat. Saudaraku, mereka mengikuti arusnya antikris di akhir zaman. Saudara, mempelai Sundal Babel itu imam besarnya adalah antikris yang berkedudukan di bait suci yang ketiga. Maka saya tidak perlu menyebut di negara mana dan siapa orangnya. Kita baca Matius pasal 24 ayat yang ke-15, coba dibaca. Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Amin. Jadi, pembinasa keji atau si antikris itu berdiri di bait Allah, di tempat kudus. Antikris itu duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, jangan cepat gelisah, baik oleh ilham roh, karena di akhir zaman kan banyak yang terkoneksi, seperti tadi saya sampaikan, terkoneksi dengan dimensi keempat. Ada yang menjalin hubungan dengan kuasa kegelapan, ada yang dia menjalin hubungan dengan Roh Kudus semata, dengan Tuhan Yesus, dengan para malaikat-malaikat. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Terus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. ya, Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. jadi ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini imam besarnya mempelai Sundal Babel. Ini imam besarnya orang-orang yang nanti masuk di dalam kelompok mempelai Sundal Babel. Saudara, roh lain dan Injil lain yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu kalau di dalam kitab Wahyu kemudian masuk di dalam diri nabi palsu dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, bahkan bisa menurunkan api dari langit, kemudian memberikan nyawa kepada patung binatang antikris. Ini bisa dibaca di kitab Wahyu pasal 13 ayat 11-15. Jadi roh lain dan Injil lain itu nanti masuk di dalam tokoh yang hebat dalam diri nabi palsu dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, diantaranya menurunkan api dari langit, kemudian memberikan nyawa kepada patung binatang antikris. Saudara baca sendiri nanti di Wahyu 13 ayat 11 sampai yang ke-15 ya. Sedangkan orang-orang yang berhasil dipikat oleh antikris atau berkomunikasi dengan nabi palsu, kemudian melihat keajaiban palsu, kemudian percaya kepada keajaiban palsu itu, akan berkumpul dalam satu wadah yang namanya Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Coba dibaca sebagai ayat terakhir ini, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ke 5 ya, dibaca. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku,
Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Terus, Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. terus. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, binatang tadi warnanya merah ungu. Kemudian ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu. Iya, kain ungu juga. Terus, Dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, jadi ini bedakan antara perkumpulan palsu dari gereja palsu di akhir zaman. Yang pertama, lihat perbedaannya dengan mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu pakaiannya kain lenan halus yang putih bersih, berkilau-kilauan. Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Nah, pertama ini. Sedangkan wanita sundal Babel itu pakaiannya ungu. Artinya apa? Dia selalu menyukai pesta pora, kemegahan, kekayaan dunia, kejayaan-kejayaan dunia. Kemudian yang kedua, dari sifatnya. Kalau mempelai wanita anak domba itu memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan. Tetapi mempelai sundal Babel, jemaat-jemaat palsu, itu sifatnya menyalahgunakan kekayaan dan kasih karunia. Di sini dikatakan segala sesuatu yang seharusnya dipakai untuk membangun bait Allah itu dipakai untuk kemegahan badannya sendiri. Di sini dikatakan dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi. Ini kain yang harusnya dipakai untuk membangun bait suci, kekayaan yang harusnya diberikan untuk membantu pembangunan pekerjaan Tuhan, tapi malah dipergunakan untuk kenikmatan diri sendiri. Kemudian yang dihiasi dengan emas. Emas itu juga perkakas untuk membangun bait suci, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi berbagai macam kemewahan, keindahan, kehebatan itu disalahgunakan untuk melakukan komunikasi dengan kuasa kegelapan dan dunia. Saudaraku, padahal seharusnya kain ungu, kain kirmisi, emas, permata, mutiara itu diberikan untuk membangun bait suci Allah. Tetapi karakter wanita sundal Babel, saudaraku, segala macam kekayaan, kemewahan dari kain ungu, dari kain kirmisi, dari emas, permata, mutiara itu dipakai untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan daging. Kemudian yang ketiga, beda dari mempelai wanita anak domba, bahwa mempelai wanita anak domba itu bisa melahirkan. Wahyu 12 ayat yang ke-5. Tetapi mempelai sundal Babel itu tidak mau melahirkan. Saudara baca di Wahyu 17, itu mempelai yang disebut sebagai mempelai sundal Babel, wanita sundal Babel, itu tidak melahirkan. Dia sukanya berpesta. Ya memang sifatnya pesundal itu seperti itu, berpesta. Tetapi kalau untuk punya anak, sorry, nggak mau. Itu sifatnya sundal, saudaraku. Kemudian tadi sudah saya sampaikan mengenai pakaiannya yang ungu, sedang mempelai itu pakaiannya putih bersih, berkilau-kilauan. Ya, saudaraku, sebetulnya ini sangat banyak yang harus saya terangkan, tetapi kiranya ini menjadi berkat untuk saudara. Kita jangan sampai terjebak masuk di dalam perkumpulan dari wanita sundal Babel atau perkumpulan
jemaah-jemaah palsu yang nanti imam besarnya adalah antikris yang duduknya di bait suci yang ketiga, ya saudaraku. Itu imam besarnya dari wanita Sundal Babel di Wahyu 17, itu imam besarnya antikris, saudaraku. Jadi hebat juga itu nanti, saudaraku. Jadi saudara, saya beritahu ya tentang tempat antikris itu di mana, kiranya saudara sudah mengerti. Kemudian wanita Sundal Babel itu bermarkas di mana, nanti juga itu ada, saudaraku. Markas dari wanita Sundal Babel itu satu kota besar yang nanti oleh murka Tuhan hanya di dalam 1 hari saja, dalam 1 jam saja bahkan, itu akan dihukum oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita masuk di dalam golongan jemaat-jemaat palsu yang sepertinya beribadah tetapi sedang menjalin komunikasi dengan dunia kegelapan. Kita harus berada di dalam terang Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati.